Bayangkan aku ini bangku tua di sudut halaman sekolah. Catku sudah mengelupas, kayuku berderit kalau diduduki. Tapi dari sinilah aku melihat dunia berubah. Dari murid-murid membawa buku tulis lusuh, sampai kini, manusia membandingkan kecerdasan buatan layaknya nilai ujian nasional. Duduklah sebentar, aku ingin bercerita. Hari ini, yang duduk di hadapanku bukan lagi siswa SMA, tapi dua murid besar, ChatGPT 5.2 dan Gemini 3.0. Mereka diuji dalam sesuatu yang sangat sakral di Korea Selatan. Suneng, ujian masuk universitas yang menentukan masa depan. 6 mata pelajaran dihadapkan pada mereka. Dan hasilnya, ChatGPT 5.2 unggul di 4 mata pelajaran. Bukan kemenangan telak, tapi cukup membuat bangku tua sepertiku mengangguk pelan. Yang paling menarik adalah matematika. Dulu aku ingat betul, versi ChatGPT sebelumnya sering tertinggal dari Gemini. Seperti murid pintar tapi kurang teliti. Namun kali ini berbeda. ChatGPT 5.2 meraih skor sempurna, 100. Aku sampai terdiam. Matematika bukan soal hafalan. Ia soal kesabaran, logika, dan ketahanan berpikir. Dan disitulah ChatGPT 5.2 menunjukkan sesuatu yang baru. OpenAI menyebutnya deep thinking. Bagi bangku tua, itu seperti melihat murid yang tidak langsung mengangkat tangan, tapi menunduk, berpikir lama, mencoret-coret kertas, lalu menjawab dengan tenang. Metode ini memperpanjang waktu komputasi. Tidak cepat, tidak instan. Tapi hasilnya tepat. Soal-soal sulit, berlapis, dan menjebak bisa diselesaikan dengan rapi. Namun, tidak ada murid yang sempurna. Di sisi lain ruang ujian, duduk Gemini 3.0 dari Google. Ia bukan tipe murid yang hanya membaca teks. Ia melihat gambar, diagram, foto lama, dan dokumen kuno, lalu menghubungkannya menjadi cerita utuh. Di mata pelajaran sejarah Korea, Gemini tampil luar biasa. Skor sempurna. Mengapa? Karena soal sejarah tak hanya bertanya apa dan kapan, tapi juga lihat gambar ini, pahami konteksnya. Gemini mampu menafsirkan foto sejarah, membaca peta, dan menghubungkan visual dengan narasi. Sebagai bangku tua yang pernah melihat foto hitam putih ditempel di papan kelas, aku tahu, kemampuan membaca visual adalah keunggulan besar. Namun aku juga melihat celah kecil di ChatGPT 5.2. Saat soal mencampurkan teks panjang dengan tabel, ia kadang ragu. Konsepnya benar, logikanya paham, tapi jawabannya bisa meleset. Seperti murid yang mengerti pelajaran, tapi salah membaca kolom angka. Bukan bodoh, hanya manusia pun sering begitu. Yang membuatku paling termenung adalah bagian terakhir laporan itu. Tentang AI lokal Korea Selatan. Meski negaranya maju, laporan mencatat bahwa model AI buatan perusahaan lokal masih tertinggal jauh dibandingkan raksasa global seperti OpenAI dan Google. Saran para peneliti sederhana, tapi berat maknanya. Jangan kejar AI serba bisa. Fokuslah pada tujuan khusus. Bangku tua sepertiku tersenyum pahit. Aku pernah melihat sekolah kecil yang tak mampu menyaingi sekolah elit, tapi unggul di satu bidang, musik, teknik, atau pertanian. Dan dari situlah mereka bertahan. Maka dari ujian Suneng ini, aku belajar satu hal. AI bukan soal siapa paling cepat, tapi siapa paling tepat di tempat yang benar. ChatGPT 5.2 unggul dalam berpikir mendalam. Gemini 3.0 bersinar dalam memahami dunia visual. Dan AI lokal masih mencari jati diri. Aku tetap di sini, bangku tua yang menyaksikan zaman. Dan aku tahu, seperti murid-murid dulu, yang bertahan bukan yang sempurna, tapi yang terus belajar. Duduklah lagi lain waktu. Bangku tua masih punya banyak cerita.